Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, manusia itu bukan hanya tubuh saja kan? Ya. Tapi ada roh. Ini mau ngomong ja kenceng takut salah. Ya Allah. Bu, ketika kita umur 120 hari berarti masih dalam kandungan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah As-Sajdah number 9, understand? Yes. Nomor berapa? Nomornya songo. Lah kan songo ada artinya Kang David. Iya. Kalau pepatah Wali Songo itu mengatakan begini, songo. Ada kalimat ngaji berarti songo siji. Ya Allah. Ngaji itu songo siji. Iya. Iya. Artinya apa? Lubang 9 itu nanti untuk menjaga masuk ke lubang yang satu, yaitu kuburan. Ketika kita umur 3 bulan dalam kandungan, nih 120 hari berarti 3. Allah turunkan, Allah tetapkan kepada kita, ruh kita, mohon maaf Bo. Allah sudah tentukan pertama adalah rizki, yang kedua amal, yang ketiga mati, yang keempat baik atau buruk, sa'idun au saqiun, baik atau buruk Allah sudah tentukan. Makanya di dalam surah As-Sajdah setelah sempurna manusia, kalau manusia tubuh aja namanya bukan manusia. Namanya apa Bu, Pak? Mati. Mayat. Kalau ruh saja namanya dedemit. Allah ya Karim. Nah, makanya di dalam surah As-Sajdah dijelaskan tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru separuh. Padahal ngacir udah ngeden. Qalilam ma tashkurun. Allah. Ghanili Suwaya Ghanili Suwaya Ghanili. Sampai bubar juga suaya terus ya. Tuh. Summa sawwahu, kemudian Allah sempurnakan. Wa nafakho, dan kemudian Allah tiupkan min ruhihi, dari ruhnya. Wa ja'ala lakumus sama, dan kemudian Allah jadikan pendengar. Makanya pendengaran ini jangan sampai salah menggunakan. Kadang-kadang suka ngomongin dengerin tetangga. Ada orangnya datang? Ada. Pakai baju apa? Ya Allah. Kemudian Allah sempurnakan wal absor, penglihatan. Ini zaman no sekarang, mohon maaf kalau ngelihat, hati-hati ya Bu ya. Kadang-kadang begitu jalan di lampu merah, mohon maaf ngelihat wece-wece. Cewek-cewek. Iya, kira-kira begitu.
Ya Allah, udah di lampu merah pakainya legging. Ya Allah, udah begitu pakai hawa. Ya Allah, nggak dilihat. Sayang. Ya Allah. Masya Allah. Nih hati-hati, maksiatnya mata mohon maaf ya. Maksiat mata itu gampang banget berbuat. Wal afidah, dan juga perasaan. Allah sudah sempurna. Dan juga Allah sudah menciptakan manusia sudah sempurna. Tapi kadang-kadang namanya manusia qalilam ma tashkurun, sedikit bersyukur. Ya Allah, apa itu syukur? Para ulama menjelaskan syukur itu asyukru huwa tasarrufun ni'mah limardatillah. Syukur itu menggunakan nikmat untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah turunkan nikmat kepada kita dengan pendengaran, penglihatan, perasaan. Cuman kadang-kadang manusia sedikit syukurnya. Mestinya kalau orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duitnya banyak bersyukur. Kontrakannya banyak bersyukur. Suaminya galak. Ya Allah, syukuri apa yang hidup ada. Udah ya Allah, nyanyi kayak Cherry Bell banget, Masya Allah. Pancing sih. Nah iya. Lagian iseng banget. Lah kalau misalkan mama sama bapak-bapak, kalau bapak-bapak pinter ngaji. Coba. Karena kalau bapak-bapak contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Al insana lafil khusri. Illal Ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pinter kan kalau bapak-bapak? Pinter. Ibu-ibu juga pinter. Coba ibu-ibunya. Nah, Bu, ngaji ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzi. Katanya bagian mama susah, Pak. Lah kan mama memang tiap hari kerjaannya no, di belakang ngomong susu bagaimana? Ya Allah, ya bagaimana pagi udah nyiapin siang udah nyiapin sarap. Kadang-kadang suaminya kagak trip. Mak, ada yang begitu? Ada. Pakai baju apa bapaknya? Allah. Nah, mudah-mudahan yuk kita syukuri Allah memberikan kesempurnaan kepada kita, bukan hanya tubuh saja tapi juga ruh. Nah, itu manfaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Kalau doa tangannya coba diangkat semuanya, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu, Pak, kangen ya sama Kiai Munawir Ngacir ya? Iya, kangen. Alhamdulillah. Kangennya begini. Mama. 1, 2, 3. Mama. Apa? Babanya menjep. Bapak-bapak enggak gitu. Masya Allah. Baik, Bu. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk ya. Bahkan kita diciptakan dari air mani yang dianggap hina dalam ayat ini. Terus tadi juga dikatakan bahwa setelah menyempurnakan bentuknya, Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati nurani. Tapi sedikit di antara kita yang bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan. Nah, dari ayat tadi atau sesuai dengan tema kita dari surah As-Sajdah ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Angkat tangannya, silakan. Ya Allah, banyak. Luar biasa. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, ya. Nama saya Ibu Imas Haripah. Saya dari Majelis Taklim An-Nur An-Nabawi. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya Bunda. Silakan. Sedih banget nanyanya Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi banyak yang percaya kepada ramalan. Bagaimana buat tanggapannya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Demikian yang saya pertanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, waalaikumsalam. Saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah nggak waktu masih muda-muda kita dulu ya, percaya sama ramalan bintang? Enggak. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ya, mungkin sempat percaya juga ya. Oh, sempat percaya juga. Pernah ada yang kejadian nggak? Enggak. Nggak. Oh ya, ya udah, oke. Jadi enggak percaya. Nggak percaya, ya, ya, oke. Demikian ya Pak Ustadz. Ya. Jadi akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sih bilang tadi dia nggak percaya, Ustadz. Cuman kebetulan ada beberapa yang bener kayaknya. Enggak. Bapak, Ibu, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika Ibu Ime, berarti orang Betawi. Imas. Hah? Imas. Ya kira-kira begitu dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man ata arafan. Siapa orang yang mendatangi, datang kepada dukun atau tukang ram, fasa'alahu, maka kemudian dia minta ansyain dari sesuatu. Nih mohon maaf, ketika ke ibu minta kepada orang yang bisa meramal kemudian percaya, bo, apa ancamannya dari Rasulullah? Lam tuqbal, tidak bakalan diterima lahu kepada orang yang meminta. Apa yang tidak diterima? Sholatun, sholatnya bo. Berapa yang nggak diterima? Arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima sholatnya bo. Tuh. Makanya kalau orang yang meminta ramalan kepada orang lain, Rasulullah dan juga Allah menegaskan bahwa itu adalah termasuk orang yang syirik, hukumnya Kalau yang lain masih bisa diampuni, tapi kalau sudah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan adab dan juga tidak memberikan ampunan bagi orang yang Mudah-mudahan esok bisa kembali lagi. Amin ya robbal alamin. Understand Bu? Yes. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu. Pak, Al-Quran adalah hudalin nas, petunjuk dalam hidup kita. Al-Quran juga asyifa, obat juga buat hati kita dan juga buat diri kita. Tapi ada beberapa hal juga yang bisa jadi pertanyaan. Bahwa di zaman sekarang era modern banyak orang-orang ya mulai muncul kepercayaan baru. Mereka percaya dengan adanya Tuhan tapi memilih untuk tidak memiliki agama apapun. Ya, mereka percaya ada Tuhan, tapi saya nggak mau memilih agama apapun. Walaupun tadinya dia punya agama. Nah, kira-kira orang-orang seperti ini termasuk orang yang kafir apa enggak? Ya, tapi nanti jawabnya Kiai. Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.